Saudara-saudara, pagi ini tema saya adalah orang Kristen sejati perlu tahu dasar iman Alkitabiah. Ini diambil dari Kolose pasal 2 ayat 6 dan 7. Mari saudara, saya akan membaca ayat ini. Kolose 2, 6, 7. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Demikian pembacaan firman Tuhan kita. Saudara-saudaraku, bagaimanakah kita sebagai orang Kristen supaya kita bisa mengetahui atau perlu mengetahui dasar-dasar iman kita? Nah, di dalam ayat ini, kalau kita aplikasikan di dalam kehidupan kita, saudara, sangat jelas. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-6 tadi, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan. Berarti adalah orang yang telah percaya, orang yang telah diselamatkan, atau orang yang yakin telah diselamatkan. Oke, kalau orang yang telah diselamatkan, orang telah yakin diselamatkan, tentu saudara-saudara, maka hidupnya harus ada di dalam Yesus. Nah, kita harus hidup di dalam Yesus, kan begitu. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam Kristus? Dulu ada ayat yang mengatakan dengan berakar. Oke, berakar. Bagaimana kita bisa berakar? Ya, tentu kita harus belajar, kan? Belajar firman Tuhan. Nah, bagaimana kita dibangunkan di dalam Dia? Ya, kita harus belajar menggali ayat firman Tuhan, kan begitu. Dan diteguhkan di dalam iman. Bagaimana kita bisa diteguhkan iman? Karena itu kita telah diajar. Siapa yang mengajar? Tentu kalau kita lihat konteksnya itu adalah para rasul-rasul, di mana mereka itu mengajar, ya, orang-orang percaya, orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya mereka bisa berakar, dibangun dalam Tuhan Yesus, kemudian mengenal Yesus secara pribadi. Nah, kalau ayat baca lagi satu ayat yang ada menunjukkan kepada kita supaya lebih dalam mengenal Kristus, itu di 2 Petrus. Mari kita lihat di 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-18 mengatakan demikian, ya. Sebab Kristus juga telah menderita satu kali untuk yang benar, untuk orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Elohim. Ia telah dimatikan di dalam, saya salah baca. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Nah, ini dia ayat yang betul. Tetapi bertumbuhlah di dalam kasih karunia dan di dalam pengenalan akan Tuhan, ya kan? Dan juru selamat kita Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan baik sekarang maupun untuk selama-lamanya. Bagaimana orang Kristen yang telah selamat, yang terima Yesus, yang bertumbuh, ya, harus bertumbuh, kan? Dan tumbuh harus punya pengenalan kepada Yesus semakin mendalam. How? Gitu kan? Bagaimana caranya? Ya, diajar. Kita belajar, kan gitu kan? Jemaat mendapat pengajaran dari mana? Tentu dari pastornya, dari gembalanya, supaya kita bisa
Menjadi orang Kristen yang hidup di dalam Yesus dengan berakar, dibangun, kan begitu. Ya, di dalam Yesus dan mengenal Yesus makin hari makin mendalam. Supaya apa? Supaya kita bisa, ya saudara-saudara, hidup sebagai orang Kristen yang ada dalam Kristus dan kita tidak mudah disesatkan oleh ajaran-ajaran yang salah. Nah, kalau kita lihat di dalam surat Roma ya, saudara-saudara, sebelum Paulus mengunjungi orang Roma, dia menulis surat kepada orang Roma. Dan dia mengatakan ya, dia memuji akan iman mereka. Loh, iman apa? Tentu iman Alkitabiah kita mengatakan. Ya, iman yang bagaimana? Tentu iman yang berdasarkan kepada Alkitab. Maka itu Paulus mengatakan imanmu telah tersohor atau terkenal di seluruh dunia, imanmu loh. Nah, orang-orang Romawi hebat, memiliki iman. Iman yang apa? Iman Alkitabiah. Nah, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat perkembangan gereja, ya, sebelum para rasul meninggal di dunia ini ya, mereka sudah ada satu pemahaman bahwa ada kelompok-kelompok tertentu yang mulai mengajar ajaran yang berbeda dengan rasul-rasul, khususnya Rasul Paulus, dan memberitakan Injil yang berbeda dengan rasul. Ya, tentu juga ada ajaran yang salah, yang sesat. Nah, karena itu sebelum rasul-rasul ini meninggal, saudara, maka itu Rasul Paulus ia menulis surat untuk memperingati orang Kristen dan mengingatkan orang Kristen dan menghibur orang Kristen supaya mereka harus tetap setia memegang teguh akan ajaran para rasul. Kenapa? Karena mereka harus menyadari ada itu si iblis itu licik. Dia ingin menanam benih yang jahat. Dia menabur benih-benih yang jahat melalui siapa? Ya, orang-orang yang ada di dalam jemaat Tuhan dipakai oleh si iblis sebagai agennya untuk menanam benih-benih jahat. Nah, Yesus pernah mengatakan perumpamaan kan? Ya, Yesus anak manusia mendaburkan benih yang benar atau Injil yang benar. Para rasul juga menanam Injil yang benar. Tapi si iblis menanam benih yang jahat yang disebut dengan ilalang. Saudara, apa yang terjadi? Ya, ilalang itu tumbuh bersama gandum. Malaikat tuh bilang, Tuhan mau nggak aku cabut itu? Jangan. Nanti kalau kamu cabut juga kena cabut itu gandum itu. Biar di akhir zaman kita harus cabut mereka. Nah, jadi artinya apa, saudara? Artinya dalam perjalanan kekristenan dari abad pertama sampai hari ini, kita lihat pekerjaan jahat, si jahat itu, dia hanya menanam benih-benih yang jahat. Ajaran-ajaran manusia. Kalau Paulus mengatakan di dalam surat 1 Timotius mengatakan itu adalah ajaran-ajaran roh jahat dan juga ajaran-ajaran setan. 1 Timotius pasal 4, saudara bisa baca di sana ya. Paulus ini yang ngomong. Itu pada abad pertama loh, dia tulis surat, dia sudah tahu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen? Nah, kita Kristen sejati. Oke, orang yang telah terima Yesus, yang telah diselamatkan. Perlu nggak kita mengetahui? Nah, perlu mengetahui dasar iman Alkitabiah. Nah, kalau saya bilang dasar iman itu Alkitabiah adalah ajaran Alkitab. Nah, iman tentu adalah ada hubungannya dengan doktrin, saudara-saudara. Nah, pada waktu saudara dan saya mendengar Injil, itu enggak? Iman timbul dari apa? Timbul dari mendengar Injil, mendengar firman Tuhan. Waktu Anda mendengar Injil dan menyadari Anda orang berdosa. Oh, saya orang berdosa, saya tidak bisa masuk surga. Lalu Anda percaya kan? Percaya kepada siapa? Yesus adalah juru selamatmu yang telah mati di salib menebus dosamu. Saya percaya. Itu kan penyataan iman Anda. Ya kan? Nah, iman percaya kepada Yesus. Oh, ya itu iman Alkitab.
Nah, iman kemudian tidak terlepas daripada pengajaran, ajaran-ajaran, saudara, yang diajarkan melalui Alkitab oleh para rasul. Nah, kita perlu mengetahui dasar-dasar iman kita, doktrin kita. Step pertama sudah benar. Kita percaya Yesus dengan iman sehingga diselamatkan tanpa Anda melakukan sesuatu hal. Seperti Paulus mengatakan kan di Efesus pasal 2 ayat 8 jelas. Karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman gitu kan. Bukan hasil usahamu, itu pemberian Allah. Anugerah. Anda respon. Nah, itu adalah iman yang simple kita mana. Simplicity. Sangat simple, tetapi orang pikir kok orang Kristen percaya itu bisa mau kok simple, kok gampang sekali. Nggak mungkin itu. Harusnya ada usaha, harus kerja keras. Tidak, saudara-saudara. Anda hanya percaya. Nah, setelah percaya Yesus, Anda harus punya tanggung jawab apa? Belajar Alkitab firman Tuhan supaya kita ini mengenal. Artinya berakar, kata istilah Paulus mata. Harus berakar, kemudian kita dibangun di dalam Yesus. Ya? Setelah dibangun, kita bertumbuh kan? Pengenalan kita kepada Yesus semakin mendalam dan kita menghasilkan apa? Tentu buah kita daripada apa yang kita percayakan, iman kita di dalam kehidupan kita. Oke? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saya lihat ada beberapa hal ya bahwa orang Kristen ya Kristen sejati ya kita mengatakan ya the Christian Bible believers kita mengatakannya Kristen Alkitabiah. Nah kita Kristen Alkitabiah harus juga mengenal dasar-dasar iman Alkitab yang diajarkan. Ada beberapa yang perlu kita ketahui dasar kita supaya kita berakar, kita dibangunkan, kita bertumbuh ya dan mengenal Yesus semakin mendalam dan kita memuliakan namanya kan. Ya, yang pertama, dasar fondasi saudara-saudara adalah apa? Kita sebagai Kristen sejati harus percaya Alkitab adalah firman Tuhan. Kenapa saya selalu mengatakan ini? Kalau kita tidak percaya Alkitab firman Tuhan, bagaimana kita memiliki iman yang benar? Iman yang sejati. Kenapa? Karena iman kita bersumber kepada firman Tuhan. Bersumber daripada Alkitab ini, saudara-saudara. Nggak bisa kita ambil copot-copot dari luar. Mendengar kata-kata orang. Oh ya kata orang gini. Oh enggak. Kita berdasarkan fondasi kita adalah Alkitab. Oke? Nah, tanpa percaya Alkitab firman Allah, Anda akan menjadi masalah iman saudara. Pasti iman saudara bisa iman yang namanya mingle, iman yang sudah campur aduk dengan ajaran-ajaran tradisi, mungkin juga ajaran-ajaran manusia dan juga filosofi. Oh, itu bahaya. Bahaya. Bagaimana kita bisa menyenangkan Allah dengan iman yang benar, kan begitu. Makanya di Ibrani kan sangat jelas pasal 11 ayat 6 itu. Tanpa iman tidak mungkin manusia menyenangkan Allah. Ya tak? Oh ya nggak mungkin. Ya tak? Orang perjanjian lama mereka menyenangkan Allah karena mereka percaya kepada Allah yang hidup dan yang benar. Memang di dalam PPL belum ada percaya kepada Yesus. Tapi mereka percaya kepada Allah itu yang benar. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Ya? Dan mentaati perintahnya menyenangkan Tuhan. Nah, di dalam konsep perjanjian baru, sangat jelas. Allah ingin manusia percaya kepada dia. Dan juga percaya siapa? Yesus Kristus. Nah, saudara. Loh? Kalau kamu bilang, aku percaya Allah, percaya Allah. Anak pikir, aku punya iman yang benar, menyenangkan Tuhan. No. Tanpa Anda percaya, tanpa Anda mempercaya Yesus adalah anaknya, putra Allah. Maka itu harus percaya kepada Allah, juga percaya kepada Yesus Kristus. Sangat jelas di Yohanes pasal 14. Kan? Jangan pilih saat yang mau percaya pada Allah,
percaya juga kepada saya karena di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Nah, dia jelas. Kenapa? You percaya apa? Allah, percaya juga. You percaya saya, you percaya Allah. Karena Allah, Bapa dan Anak adalah satu. Itu sangat jelas. Nah, maka itu fondasi yang pertama orang Kristen sejati harus tahu apa? Alkitab, firman Allah. Alkitab bukan berisi firman Allah. Saudara harus jelas. Jangan terkecoh dengan perkataan orang. Oh ya, kamu tahu nggak? Alkitab itu berisi firman Allah. Sepertinya logik ya. Sepertinya benar ya. Tapi Anda terkecoh oleh statement itu. Itulah liciknya si setan. Luar biasa. Nah, makanya itu sekelompok orang Kristen liberal. Liberal tahu nggak atau liberal? Kristen loh, liberal. Maka itu kita bilang mereka bukan Kristen sejati. Karena tidak percaya Alkitab, firman Allah satu-satunya dari Kejadian sampai Wahyu. Firman Tuhan yang tidak ada salah. Nah, kalau mereka Kristen liberal, Alkitab berisi firman Tuhan, banyak salahnya. Nah, mereka bukan Kristen sejati. Saudara ingat. Mereka hanya Kristen-Kristenan saja. Oke? Nah, itu yang penting. Bahwa kita mengerti dan kita percaya Alkitab firman Allah itu telah dijaga dan dipelihara oleh Allah tanpa ada salah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, itu di Mazmur pasal 12. Tapi kalau saudara membaca Mazmur 12 ini, nah coba kita lihat ya, sekilas saja, harus membacanya yang pakai King James Version. Kalau Anda tidak pakai King James, nah saudara tidak akan menemukan Allah itu memelihara dan melestarikan firman Tuhan. Ya, preserve and keep His word and preserve His word. Saya ulangi lagi. Kalau Anda membaca yang terjemahan lain, Anda tidak akan menemukan bahwa firman Tuhan itu dipelihara dan dijaga supaya tidak ada salah. Nah, you harus baca yang King James Version. Oke? Nah, saudaraku yang saya kasih, itu penting. Itulah kita harus dasar ya, doktrin kita. Maka kita percaya Alkitab tidak ada salahnya. Ya, kalau ada salah, waduh, salah itu firman Tuhan. Wah, banyak pengajaran juga bisa salah. Oke? Nah, kemudian yang kedua. Nah, yang kedua ya, yang tadi kan Alkitab. Yang kedua, kita harus tahu dasar ya, namanya keselamatan soteriologi. Ya, bahwa keselamatan tidak ada di luar Kristus. Nah, saya ulangi, tidak ada di luar Kristus. Ini penting. Ini lagi Kristen liberal. Oh no, katanya. Setiap agama sana berbuat baik dan sebagainya. Mereka punya jalan-jalan, jalan ke sana dengan cara mereka sendiri. Itu namanya Kristen liberal, bukan Kristen sejati. Kristen sejati mengatakan di luar Kristus tidak ada keselamatan sesuai dengan firman Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Apa itu? Mau ingat? Tidak ada nama yang diberikan oleh Allah kepada manusia di dalamnya diselamatkan. Ya coba. Nah, saudara lihat di Kisah Para Rasul pasal 4, ya kan? Ayat yang ke-12. Nah, ini ayat yang harus kita ingat-ingat juga ya, saudara. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Dia jelas nggak ayatnya? Sangat jelas. Lalu kenapa orang Kristen itu yang lain semuanya juga ada jalan. Makanya ada pepatah mereka mengatakan banyak jalan ke Roma. Ya, dengar sering ya orang. Banyak jalan ke Roma katanya ya. Tapi Alkitab mengatakan hanya ada satu jalan ke surga. Melalui siapa? Yesus Kristus. Karena itu Yesus mengatakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang sampai kepada Allah Bapa. Di mana itu? Di Yohanes 14 ayat 6. Sangat jelas. Dan Yesus adalah satu-satunya mediator antara manusia berdosa kepada Allah yang Maha Kudus. Itu di 1 Timotius pasal 2 ya.
Oke, nah sudah itu penting bagi kita. Nah, bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Yesus adalah putra Allah ya yang menjadi juru selamat manusia. Nah, itu pun pernyataannya kan orang Samaria. Dan dia ketemu Yesus, Yesus adalah Mesias. Nah, dia adalah juru selamat dunia. Bukan orang Yahudi yang menyatakan itu. Orang Samaria yang orang Yahudi nggak suka. Orang Yahudi benci gitu loh. Justru mereka yang pertama kali buat statement of faith. Asal iman kita. Yesus Mesias, anak Allah itu juru selamat dunia. Sangat jelas sekali, saudara-saudara. Oke, nah itu yang mengenai tentang keselamatan. Nah, kalau hal ini orang Kristen sejati tidak tahu, aduh kasihan saudara-saudara. Betapa banyak orang Kristen sekarang tidak ngerti ya. Pokoknya kita happy di gereja, ayo joget-joget, aduh joget. Pokoknya semua baik. Siapa yang baik, saudara-saudara? Ya, tentang keselamatan. Doktrin dasar keselamatan. Kalau kita tidak tahu, nah kasihan. Oke. Kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Tentang ketuhanan Alkitabiah. Nah, ini jadi permasalahan sekarang dibahas tentang mengenai Trinitas, Trinity. Nah, ada orang Kristen. Nah, saya kata, ada orang yang tidak percaya Allah Tritunggal. Mereka mengatakan apa? Allah Bapa berubah menjadi Yesus Kristus. Yesus Kristus pulang surga berubah menjadi Roh Kudus. Itu orang Kristen ada yang ngajar begitu loh. Siapa yang ngajar ini? Nah, itulah yang mereka sebut bapak gereja yang abad keempat, Arius. Akhirnya dia kan nggak percaya Yesus itu diciptakan. Diciptakan. Bukan anak Allah. Yang Allah menjadi manusia. Ada lagi yang mengajar itu kan Yesus bukan juru selamat. Juru selamat adalah tanya pakai Yahweh. Nah, itu makin hari kita lihat kekristenan makin kacau. Nah, banyak pendeta-pendeta yang mengajar nggak benar. Tapi semua ini pun sudah ditunjuk Yesus. Kan muncul nabi-nabi palsu. Guru-guru palsu. Memang mereka tuh ngomongnya bagus. Wah, mereka pintar khotbah yang bagus dan sebagainya. Tapi mereka membawa kesesatan kepada manusia. Saudara. Nah, kita, gereja kita percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Oh, yes. Tapi tiga pribadi yang bisa dibedakan. Bagaimana kita bedakan? Ya Yesus sendiri yang ngomong. Jadi karena semua bangsa menjadi muridku, mereka percaya kan? Baptis atas nama apa? Bapa, Putra, atau Anak, dan Roh Kudus. Ada berapa nama? Tiga. Tiga kan? Ya tiga. Yesus yang ngomong. Maka itu saya membaptis orang nggak pakai satu nama, pakai tiga kan? Apakah saudara betul sungguh terima Yesus, percaya Yesus? Oke, aku membaptis kamu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah itu di Matius pasal yang ke-28 ayat 19 ya sana. Tentang pakai tiga nama membaptis orang yang percaya. Nah kemudian kalau kita lihat lagi saudara, pada waktu Allah, Tuhan Allah mau menciptakan manusia dari debu tanah. Lalu Allah itu berkata, mari kita menciptakan manusia menurut rupa dan peta kita. Kita berapa orang? Kalau tata bahasanya. Let us. Lebih dari satu orang kan gitu. Mari kita. Masa Asun ngomong, mari kita. Sendiri dia pergi. Mari kita pergi ke Senen. Son, kamu mau pergi ke Senen? Mari kita ya. Kan nggak pakai mari kita kan? Tentu dia bilang, Moy,
mari kita ke Senen. Kan begitu ya? Jadi lebih dari satu orang. Itu. Nah, saudara, bagaimana kita bisa ada tiga pribadi ini? Justru kita lihat di dalam konsep perjanjian lama, ada seni muncul malaikat Tuhan datang. Malaikat Tuhan datang. Nah, itu namanya istilah dalam teofani. Allah berupa malaikat yang bisa dilihat oleh manusia. Oh, bisa dilihat oleh Bapak Abraham. Ya, abang ketemu ada orang, tiga orang datang di rumahnya. Nah, berapa orang datang? Bapak Abraham ketemu. Ini salah satunya itu malaikat Allah berupa malaikat yang seperti ada tubuh manusia begitu. Ya, ada pribadi. Nah, makanya di dalam perjanjian baru kita melihat tiga pribadi makin jelas. Oh, Yesus katakan, kalau aku pergi, aku akan mengutus, Bapa akan mengutus namaku, mengutus comforter. Siapa comforter itu? Roh Kudus. Penolong. Oh, ada yang satu lagi itu ya. Comforter. Siapa dia? Roh Kudus. Nah, kan tadi kita ada nyanyi pujian kan? Ya kan? Pujian kita nyanyi kan? Blessed Quietness itu ya. Nah, Roh Kudus tinggal tetap dalam hati kita. Hati orang yang percaya. Nah, ini Roh Kudus. Nah, Roh Kudus bukan energi yang seperti yang diajarkan oleh ajaran Kristen yang lain ya. Nah, saksi Yehova dan Mormon. Oh, Roh Kudus itu energi. Energi Tuhan. Hey, he's a person. Personal. Person. Oknum. Allah. Dia Allah. Nah, itu penting nggak kita ketahui. Itu dasar iman Kristen loh. Sekarang sudah dibuang oleh orang Kristen sejati. Orang Kristen sejati tetap percaya, mengakui Allah satu, tiga pribadi. Oke, nah, banyak ayat-ayat lagi yang menyatakan ada Trinitas ya. Di dalam satu Yohanes 5 juga ayat 78 itu namanya Yohana Homa. Kalau bahasa teologianya orang ngerti. Ya, orang ngerti itu ada tiga person yang disebut juga di sana. Oke. Nah, kemudian lagi saudara, yang keempat, ini penting. Yang dia apa? Yesus, person, Yesus yang adalah firman menjadi Allah. Firman yang telah menjadi Allah atau Allah menjadi manusia, manusia sejati dan Allah sejati. Oh, Pak Damir, kalian kok percaya yang ngomong begini? Ya, enggak lah. Yesus itu diciptakan. Dia menjadi Allah. No. Sebelum Yesus datang dalam bentuk flesh, daging, dia sudah ada. Kan Yesus kan pernah berkata kepada orang itu, sebelum Bapak Abraham, saya sudah ada. I'm. Not I was. Kalau bahasa Inggris kan, was kan past tense ya. I'm. Sudah ada. Nah, saudaraku, ini menjadi problem sekarang. Banyak orang Kristen, nah, yang tidak percaya. Kristen sejati, nah kita bilang, Kristen Alkitab percaya Yesus 100% manusia, punya tubuh, bisa dipotong sini, di crack ini bisa keluar darah. Yesus bisa mati kan? Yesus Allah sejati dan manusia sejati. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Sekarang kan banyak orang berpikir, nggak mungkin Allah menjadi manusia itu, nggak mungkin. Tapi Alkitabnya ngomong, firman Tuhan yang mengatakan kepada kita. Kenapa tidak mau percaya? Kan aneh kan? Yohanes, Injil Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman itu bersama Allah dan firman itu adalah Allah dan firman itu telah menjadi manusia. Kenapa nggak sulit mau percaya itu? Kenapa? Kok sulit mau percaya itu ya? Kita percaya nggak sulit. Dan itu fondasi iman kita. Orang Kristen sejati harus kita pertahankan. Nah akhirnya apa? Lama-lama generasi berikutnya, tidak percaya lagi. Tidak percaya Yesus 100% manusia, 100%
Allah. Tapi kita percaya, nah kita adalah orang Kristen sejati. Betul? Oke. Nah ini penting bagi kita. Oke, saudara-saudara. Oh, Yesus benar-benar Allah sejati dan adalah Allah manusia sejati. Yang keempat, yang kelima, nah tentang gereja ini seru. Gereja, apa itu gereja? Gedung atau manusianya? Gereja sejati bukan gedungnya. Gedung bisa untuk diskotik. Gedung bisa untuk acara-acara apa saja. Betul? Tapi gereja yang sejati adalah orang-orang percaya yang telah terima Tuhan Yesus dan ditebus oleh darah Yesus Kristus. Dia menjadi milik Allah. Itu gereja yang benar. Kita adalah gereja. Saudara dan saya adalah dia. Kita bertemu, berkumpul sini adalah anggota tubuh Kristus. Mana kita bersaling bersekutu satu dengan yang lain, di mana kita saling mengingatkan melalui firman Tuhan, ya kita membaca, kita memuji Tuhan dan sebagainya. Nah, kita adalah gereja. Gereja sejati. Oke. Nah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Gereja sejati adalah orang percaya dan kepala gereja kita bukan pendeta, bukan gembala. Gembala itu hanya pelayan saja, hamba Tuhan. Kepala gereja yang sejati bukan paus, bukan bishop. Bishop itu bahasa Yunani, bishop itu adalah juga pemahamannya adalah gembala itu ya. Pastor bukan. Bukan majelis. Bukan. Tapi Yesus Kristus adalah kepala gereja kita. Nah, saudaraku, gereja adalah orang-orang yang telah percaya kepada Yesus yang berkumpul di dalam satu tempat. Akhirnya mereka disebut dengan gereja lokal. Gereja Tuhan. Nah, fungsi gereja apa? Ya kita bersekutu, berkumpul bersama-sama. Kita menaikkan pujian, kita membaca firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah. Dan kita melakukan ordinansi. Perintah dari Yesus. Apa itu? Membaptis orang. Ya, kemudian kita menjalankan melakukan perjamuan Tuhan. Ya, kita kadang-kadang ada 2 bulan atau berapa bulan kita melakukan perjamuan Tuhan. Nah, yang jadi problem masalah mengenai ordinasi, ada orang gereja yang lain mengajarkan. Orang yang seperti khotbah saya kemarin kan mengatakan, orang kalau mau diselamatkan harus percaya dan dibaptis. Nah, sekarang begini. Mana yang menyelamatkan? Percaya Yesus atau baptisan? Baptisan yang menyelamatkan atau Yesus pribadi yang menyelamatkan? Kita mengatakan memang orang yang percaya memang harus dibaptis. Baptisan tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah pribadi Yesus Kristus yang mati mencurahkan darahnya. Ini yang menyelamatkan, bukan baptisan. Nah, kenapa ada gereja yang lain? Loh, kalau kamu percaya tidak cukup. Kamu harus tambah apa? Baptis. Baru selamat. Oh, kita bilang tidak. Nah, masih ingat orang yang penyamun yang disalibkan bersama Tuhan Yesus? Yang kiri dan kanan. Yang kanan marah-marah. Tahu? Orang ini orang baik. Kita patut disalibkan, dihukum karena kita orang yang telah bersalah, orang jahat. Orang ini tidak. Kita bilang. Nah, baru dibilang, Tuhan Yesus, ingatlah akan aku jika kamu masuk ke dalam kerajaan. Dia bilang apa? Hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan saya ada di dalam Firdaus. Nah, Firdaus itu bagian surga ya, saudara. Oke, jadi gereja bukan tempat kita untuk senang-senang berdiskotek, goyang-goyang, menari-nari seperti yang zaman sekarang. Sampai ada acara kebaktiannya sampai apa? Ada dancing-dancing ya Pak sekarang. Pakai band-band yang gitu. Waduh, goyang-goyang dancing itu. Kita mengatakan ini gereja atau bukan? Apa bedanya diskotik ya sama gereja ya? Nah, kita lihat banyak gereja sekarang sudah menyimpang. Kita bilang kita kembali ke ajaran kita mengadakan persekutuan atau kebaktian harus dengan teratur dan sopan. Tidak seperti yang sekarang ini. Nah, itu mengenai gereja. Oke?
Nah, kemudian ada hal lagi yang kita perlu mengingatkan kembali bahwa perjamuan Tuhan, nah, perjamuan Tuhan tidak ada unsur di dalamnya ya roti dan anggur itu mengandung kuasa mistik untuk menyembuhkan berbagai penyakit. Saudara tahu nggak sekarang? Wah, mereka bilang baptisan orang, kalau misal baptis orang, setannya bisa lari. Wah, orangnya kalau dibaptis, sampai dia teriak, kan setannya lari. Kalau apa? Kemudian kalau ikut perjamuan Tuhan, katanya apa? Kalau kamu sakit punya penyakit, Yus benar-benar berdoa percaya, minum makan roti ini, penyakitnya akan sembuh. Tapi nggak sembuh-sembuh juga. Ya juga ya. Nah, jadi perjamuan Tuhan itu roti dan anggur itu dianggap seperti mantra, mistik. Akhirnya kita mengatakan, nah ini penting kita harus tahu saudara-saudaraku. Kenapa? Karena perjamuan Tuhan ini memang adalah persekutuan orang Kristen, persekutuan orang telah dilahirkan baru untuk mengenang. Nah, untuk remembrance. Siapa? Jesus Christ died. Kenapa dia mati? Dia mati menanggung dosa saudara dan saya. Dan kita mengenang dia mati sampai dia akan datang kembali. Nah, Yesus kamu datang kembali, kamu tahu nggak? Yes. Maka itu kita mengadakan perjamuan Tuhan itu mengenang dia. Maka remembrance of me. Yesus mengatakan, lakukan untuk mengenang aku sampai aku datang. Makanya kalau kita mengikuti perjamuan Tuhan, bukan ada unsur, saya mau mengikuti perjamuannya gereja sana. Kenapa? Karena kalau saya ikut nanti saya bisa suci hati saya, kemudian dosa saya, kemudian apa? Penyakit saya bisa sembuh. Nah, Anda sudah menganggap perjamuan itu adalah mistik. Nggak benar. Yesus tidak pernah mengajar itu. Tapi dia mengatakan, remembrance of me. Jadi roti dan anggur itu adalah simbol saja. Tubuh Kristus dan darah Kristus. Simbol. Bukan ada unsur mistik di dalamnya. Sudah. Itu penting bagi kita. Nah kalau kita nggak ngerti ini, wah. Akhirnya apa? Makan dengan sebentar supaya sembuh. Enggak. Kita hanya mengenang, thank you Lord. Ya, kita terima kasih Tuhan. Ya kan? Kau telah mati disalib menebus dosa saya. Oke. Nah, yang terakhir Saudara. Nah, yang terakhir itu apa yang harus kita tahu? Supaya kita itu iman kita bertumbuh kan? Berakar, bertumbuh kan supaya mengenal Yesus makin mendalam ya, supaya memuliakan. Nah, yang terakhir ini adalah ajaran premilenialisme. Nah, apa itu Pak? Oh, ini mengenai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Nah, semua orang Kristen, semua ya ada percaya. Oh ya, Yesus mau datang. Tapi kita percaya bahwa Yesus akan datang setelah 7 tahun penderitaan besar selesai. Nah, itu yang kita percayakan. Itu yang kita imani. Ya, maksudnya begini, bahwa sebelum Yesus datang, ya gereja-gereja ya memang sudah dianiaya dan sebagainya, gereja akan naik dulu, rapture ke surga, ya, masuk ke dalam angkasa bertemu Yesus. Setelah gereja diangkat, kemudian dunia ini dikuasai oleh antikris. Nah, maka itu orang antikris harus pakai angkanya 6666 gitu. Hanya angka 6 itu adalah simbolis daripada antikris. Nah, setiap orang nanti akan punya nomornya sendiri-sendiri. Nah, sekarang sudah dipraktekkan kalau nggak salah di Swedia. Ya, kalau kamu jadi karyawan satu perusahaan besar, kamu punya angka sendiri loh di tangannya atau di dahinya ya. Nah, angkanya. Ya, Pak Surya punya angka sendiri. Kalau ikut si Rizky kalau ikut anti halau. Si Asun ikut dikasih gitu. Nah, jadi begini, kita tidak akan masuk ke dalam kesusahan besar. Ya, kita tidak mau ikut, bukan nggak mau. Kita tidak akan masuk ke dalam kesusahan besar 7 tahun ini. Tapi Alkitab mengatakan bahwa gereja akan di-rapture, diangkat. Yang mati dibangkit dulu, yang hidup tiba-tiba dikasih tubuh baru, langsung kita diangkat masuk ke dalam langit itu ya.
bertemu dengan Yesus di angkasa. Nah, setelah gereja nggak ada lagi, dunia akan dikuasai oleh antikris. Nah, disitulah orang yang tidak diangkat, yang tolak Tuhan Yesus, yang melawan kebenaran Alkitab, yang Kristen-Kristenan, Kristen KTP, bukan Kristen sejati ya. Ingat ya, tinggal langsung ada muncul penguasa dunia ini. Dia menguasai dunia ini kan. Yuk mau ikut? Kalau mau ikut, yuk bisa berdagang, bisa belanja. Saya tidak mau ikut. Karena dia sadar ya, dulu nggak sungguh-sungguh ikut Tuhan ambil. Ya. Tapi ada yang, oh ya ikut, ikut. Wah, kalau kita ikut ini antikris, kita bisa menikmati dunia ini, bisa kaya raya lagi. Oh, dikasih enam angka itu ya, ya bisa makan, bisa senang-senang. Tapi Anda akan binasa di mana Tuhan akan mencurahkan murkanya, murka hukuman kepada orang-orang yang menolak Yesus, menolak kebenarannya, saudara. Nah, setelah itu selesai 7 tahun, itu orang Yahudi juga susah karena mereka sudah tolak Yesus kan, tidak mau, mereka pun dianiaya oleh bangsa lain. Setelah mereka sudah mau dianiaya, ditembak atau dihancurin, baru mereka sadar, langsung mereka berteriak, Mesias, Yesus, Mesias katanya, tolonglah kami. Nah, pada saat itulah, setelah 7 tahun selesai, Yesus Kristus datang dan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, itulah yang kita katakan premilenialisme. Ajaran tentang akhir zaman kerajaan 1000 tahun. Jadi kita percaya Yesus datang mendirikan kerajaan 1000 tahun di atas bumi ini. Tahu saudara apa? Banyak orang Kristen tidak percaya Yesus datang mendirikan kerajaan 1000 tahun. Sekarang sudah 1000 tahun katanya. Kita tanya mana kerajaan yang bukan hanya 1000, sudah 2000. Sejak Yesus lahir sampai sekarang sudah berapa ribu gereja? Sudah 2000. Mana kerajaan 1000 tahun? Nggak ada. Kenapa kita percaya? Sesuai dengan Wahyu pasal 20, saudara-saudara. Kita percaya. Nah, itulah ajaran kita, ajaran gereja kita. Kita percaya Yesus Kristus akan datang mendirikan 1000 tahun. Ya, sayang sekali Pak Stephen Tong nggak percaya. Ya, saya harus ngomong jujur. Ya, dia pintar khotbah, iya. Tapi dia tidak percaya. Dia bilang, Yesus datang, habis semuanya. Tapi kita bilang, nah, Yesus akan datang mendirikan dan dia akan berada di Yerusalem sebagai raja orang Yahudi, menggenapi Kisah Para Rasul 1 ayat 6 dan menggenapi Yesaya pasal 9 pasal 11. Dunia ini akan penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena Yesus yang menjadi raja. Yesus raja orang Yahudi, raja di atas segala raja, dan Tuhan di atas segala Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita yang percaya, kita akan ikut sama Yesus memerintah. Ya kan? Kalau you tidak percaya, susah Anda nanti. Bagaimana Yesus akan kasih kamu tugas? You nggak percaya. Enggak. Tapi saya percaya. Mungkin jobnya kecil itu enggak masalah. Tapi saya happy bersama dengan Tuhan Yesus. Kenapa? Karena kita akan bersama dengan Tuhan masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Anda percaya nggak? Saya percaya. Karena Alkitab yang ngomong. Alkitab yang mengajarkan. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Engkau akan selamat. Dan lakukanlah firman-Nya. Maka saudara akan mendapatkan rewards. Nah, dapat pahala. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa.